Pro4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak Pro4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 21 Januari 2025 kita kembali berdapat dalam Pandiran Baisukan. Dan sanak Pro4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, juga bagi bubuhan pian yang mungkin mendengarkan ulun melalui streaming atau juga melalui YouTube. Dan pada Pandiran Baisukan pagi hari ini hendak bergabung, bisa bergabung melalui line telepon kita yaitu 0895 3405 09539 atau 0511 3252 602 dan sanak Pro4. Hari ini di studio RRI Pro4 Banjarmasin ulun sudah bersama dengan narasumber kita. Dipersilahkan mungkin Bapak untuk kita saling menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Pandiran Baisukannya mengenal alat musik tradisional Banjar pala. Iya. Dilihat-lihat situ samping pian tuh kursi kosong Bang. Nah. Ini kosong nih belum datang belum datang lah. Ya, karena cuacanya pala. Cuaca hujan ini memang deras dari tadi malam ya. Bujur jam 1 malam tadi tuh sudah deras benar hujannya pala. Alhamdulillah. Jadi memang untung aja ya di Banjarmasin pada saat ini masih surut. Masih surut. Lebih tepatnya sudah kada tinggi Bang. Nah, kada tinggi itu. Apalagi misalkan tinggi semalam tuh pala. Baduh. Sampai lintuhut kita. Sampai lintuhut. Nah, makanya kita bersyukur dan sanak Pro4. Alhamdulillah kita terlaksana Pandiran Baisukan pada pagi hari ini Bapak ya. Nama pian siapa Pak? Panggil aja Bang Masdar. Bang Masdar pala. Nah, jadi si Dini dan sanak Pro4 sebenarnya bukan hari ini pala. Sudah, ya bukan hari ini tapi menggantikan. Jadi pada pagi hari ini tuh seharusnya Guru Abdurrahman sama ada kesibukan Andrian. Mungkin Andrian masih di perjalanan kayaknya. Jadi kita maklumi aja ya kan, karena ya mungkin sampai saat ini masih hujan deras nih. Bujur, apalagi mau berkendaraan nih Pak ya, kalau kita belakas. Pasti aja takutannya kalau tadingsir ya lo amun parak-parak lawan kendaraan orang karena cipratannya baik. Nah, rigat sampai sini timbul lah. Hari ini kita akan berpandiran tentang alat musik tradisional Banjar pala. Silahkan Bapak dibukakan terlebih dahulu alat musik tradisional Banjar apa kira-kira yang hendak kita bahas dan kita mengenalnya lewat alat musik apa dulu gitu. Jadi alat musik tradisional Banjar itu bermacam-macam. Bujur. Karena mungkin ya di Banjarmasin sendiri itu macam-macam karena banyak grup, termasuk juga alat musik panting yang lebih dikenal. Lebih banyak orang kenal dengan panting. Jadi panting itu sendiri memang ada alat-alat instrumennya. Di situ ada panting, biola, babun, agung, suling. Nah, jadi itulah yang alat-alat instrumennya yang digunakan. Nah, untuk yang di daerah lain juga mungkin orang luar sana ya belum banyak mengenal alat musik yang sudah hampir punah, termasuk kintung. Ini ada nih kintung. Jadi kintung itu terbuat dari bambu atau paring. Nah, jadi hampir mirip dengan alat musik Jawa Barat. Tapi kintung itu dulunya pernah ditemukan di daerah Martapura ya, daerah Pingaran situ. Nah, jadi ada lagi alat musik yang memang langka lah, jarang kita temukan, jarang kita temuin yang di daerah kita di Banjar sini. Kurung-kurung. Nah, kurung-kurung itu nama alat musik pala. Alat musik. Jadi kurung-kurung itu sebenarnya tuh kebiasaan orang-orang pedalaman di daerah pegunungan. Ya, mungkin ada sebagian orang Dayak, ada Banjar Arkais. Itu menggunakan kurung-kurung itu sebagai alat musik sekaligus alat untuk bercocok tanam. Nah, jadi alat itu dua bisa bercocok tanam karena ditumbuk gitu kan, kayak halu tuh. Itu apa alat musik apa tadi Pak? Kurung-kurung pala. Iya, terbuat dari paring juga. Jadi paring terus di bawahnya paring itu sendiri seperti ada kayu khusus yang diketukkan, itu bunyinya bermacam-macam nadanya. Ini ulun melihat tujuan alatnya nih lah. Kalau sekira ulun ada gambaran tadi. Ini juga sudah mulai langka pala? Langka, jarang. Jadi lah. Paling ada di daerah-daerah pedalaman Banjar berarti lah pala. Jadi mereka itu digunakan untuk bercocok tanam.
menugal kah? Menugal, Nah, menugal untuk menanam benih itu nah. Jadi iya, sambil iya. berirama sambil menghasilkan apa namanya tanaman kan. Tanaman, inggih, Nah, bujur. menugal dan akhirnya apa? Itu jadi kebiasaan mereka jadi alat musik tradisional. Oh, Nah. mungkin awal mulanya tercipta alat musik kurung-kurung ini dari yang itu tadi lah bertanam Iya, tadi bertanam pala. tadi. Enggi daripada gabut, pindah kada yang didengar. Dibunyikan lah. Jadi fungsinya itu satu. Inggih. Pertama karena di kampung itu mungkin kayak pedalaman itu mungkin ada hutan banyak kan. Inggih. Tapi ada bunyi-bunyian kayak itu maka binatang-binatang buas itu akan berjauh Oh, inggih. melarinya karena takutan bunyi dengan bunyi-bunyi itu tadi. Jadi selain untuk menghibur diri nang mencatuk tanaman nih juga, Iya. itu gasan perlindungan diri juga Perlindungan pala. diri juga karena Inggih. fungsinya banyak itu di depan di mukanya nang hujungnya nang paring tadi kan. Ah. Itu ada kayu, mungkin ada kayu ulin di situ. Itu Inggih. fungsinya bukan sebagai halu aja. Halu gasan menumbuk nang rumput tanam toh. Tapi fungsinya gasan senjata untuk menumbuk apapun lah. apapun itu. Iya, yang Makanya jadi ancaman inggih. jadi ancaman. Jadi kayak ini, alat musik sekaligus senjata, sekaligus alat pertanian. Inggih. Nah, itu. Wah, itu Bang lah yang Jadi spesialnya. ada kegunaannya. Termasuk juga ada yang mungkin sudah mulai langka juga dan mungkin wah ini kekanakan zaman gadget ya. Gadget nih lah. Gadgetnya ini mungkin kita kenal dengan nama kuriding. Oh, mau reading ulun masih tetamu. Kan, Ya. karena mungkin sang maestronya kayak Julak Larau. Iya. Nah, itu kan maestro Itu kuriding. yang gini kan lo Iya, reading tuh. digunakan. Iya, di Jadi, samping, nggih. Kuriding ini sendiri ada persamaan mungkin jauh harpa ya sebutannya ya kalau untuk di luar. Itu alat musik ini persamaannya dengan daerah Bandung, Jawa Barat namanya karinding ya kan. Karinding, Nah, inggih. terus daerah Bali namanya ginggong ya sebutannya. Ginggong. Iya, tapi kalau kita di Banjar namanya kuriding. Makanya di dalam lagu tuh kan 4 Kuriding patah, Jarwan. kuriding patah. Nah, Iya. jadi salah satu alat musik yang dimasukkan ke dalam syair lagu yaitu kuriding tuh. Reading inilah inggih. Iya kan. Padahal mungkin kekanakan zaman wah ini pala awam mah juga mau tahu lagu ampar-ampar pisang Bah, toh. jarang benar. Karena Pak Iwa ini di sekolah tuh sudah jarang benar kan orang tuh belajar bahari kan masih ada tuh seni budaya Pak. Nah, masih ada. Nah, jadi seni budaya tuh ulun belajar bahari makanya kan masih mengenal nih kuriding, babun. Iya. Tapi yang memang ulun kada pernah tahu tuh si kurung-kurung lawan apa tadi pertama yang Pian sebut? Kintung. Kintung itu seperti angklung tapi panjang dia. Fungsinya sama, memainnya hampir mirip dengan kurung-kurung tadi. Tapi kintung dipentungkan ke apa lasung apa kayu tuh tung gitu. Dia ukurannya kada begitu panjang, hampir semeter lebih aja lah. Ya sinilah berarti Iya, lah pala sekitar inggih. itu karena tuh ukurannya macam-macam. Jadi pendeknya ada nadanya apa. Biasanya nadanya rata-rata mungkin ada yang memakai diatonis, ada pentatonis, tapi rata-rata penta lah dipakai pentatonis. Penta lah. Nada 5 kan. Inggih. Nah, bahasanya kalau kita kayak musik panting itu diatonis nadanya karena do re mi fa sol la si do nya lengkap kan. Iya. Nah, kalau penta kan cuma 5 aja. Jadi mungkin tapi wah ini ada sebagian yang komunitas-komunitas yang banyak mengembangkan alat-alat tradisional yang hampir punah itu, dia membuat satu komunitas. Nah, bagus kita akui anak muda seperti itu, artinya dia cinta dengan budayanya termasuk alat musik tradisional yang banyak dikembangkan di daerah kita gitu. Bujur daripada punah lah pala. Daripada punah Iya. kita pulang peninggalan cucu-cucu kita mana alat musik, akhirnya apa musik barat yang masuk ke kita. Bujur. Dikenalkannya bahwa ini adalah tradisional. Sebenarnya kan tradisional itu sudah ditinggali mulai zaman pada tuan kita. Itu nah Zaman kita belum lahir pala. iya baru melahir kita sudah ada. Inggih. Jadi itu ada 3 yang langka tadi Iya. sudah pala. Kuriding, kintung, lawan kurung-kurung Nah, pala. itu langka. Nah, Gitu. yang Jarpian tadi organisasi tadi itu tuh berarti semua alat musik yang langka kah yang dikembangkan atau kayak apa, Pak? Jadi ada komunitas misalnya kayak komunitas kuriding, dia mengembangkan alat kuriding, ya kan, mengenalkan dengan kuriding seperti apa, gitu kan dikoordinir. Nah terus tuh alat musik kintung juga ada juga yang menurut daerah Martapura sebagian daerah Pingaran sana kan, kita pernah mendatangi ke sana melihat ada ternyata memang masih ada. Aku nih kan hampir ya ketujuh mencari di daerah mana ada juga sebagian di daerah perbatasan antara Barambahan dan Kabupaten Banjar tuh ada juga menemui kayak itu. Nah jadi kita bertakun apa garang kesan fungsinya ini ternyata mungkin mengandung alat musik itu kalau kita katakan
mengandung mistik kayaknya. Bujur. Nah, karena dia pas membunyikan sesuatu itu karena di apalah di kampung oleh Inggih. itu dia mengundang acara apa, dia dengan bunyi itu sama halnya kalau kita per biji lah digunakan kayak pentungan tung tung tung, tapi ini banyak mainnya jadi namanya kintung. Mungkin dari kitungnya tadi kan bunyi. Iya. Kintung. Jadi kintung. Jadi tungnya itu mungkin jadi ciri khas bunyinya kayak itu kan. Nah, sebenarnya sayang benar pangpala alat-alat musik kayak itu sudah mulai punah kayak itu nah. Iya, sayang sebenarnya. Karena zaman dulu tuh lagi ulun halus lah. Mungkin lebih ke SD. Itu tuh bahari ada yang menjual kuriding di sekolah ulun tuh, mainan-mainan tuh. Nah, jadi ulun tuh masih bermainan itu kena mun talinya pagat nukar pulang bahasa. Tapi kan setidaknya kita tahu gitu alat musik kita tradisional itu kan artinya alat ini sebagai hasanah budaya kita orang Banjar. Jadi jangan sampai kita berharap jangan sampai alat-alat musik tradisional itu sudah dilupakan oleh anak-anak muda saat ini. Sebenarnya bisa digunakan dengan kolaborasi dengan alat modern. Bisa. Contohnya mungkin kalau lagu Jawa itu keroncong lah malah. Nah, keroncong. Habis itu kayak di apa ya namanya kayak di daerah Bali itu dia dikolaborasikan dengan alat musik elektronik kan. Canggih lagi, tapi alat musik tradisional kayak contoh saronnya bunyi itu digabungnya dengan elektronik. Itu sah-sah aja. Kada menutup kemungkinan bahwa itu akhirnya orang luar tuh mengakui oh ini ternyata punya Bali, ini punya Jawa. Tahu bahwa alat musik yang digunakan. Jadi kita Banjar sendiri ya silahkan aja kalau dikolaborasikan untuk pertunjukan nggak masalah kan. Artinya tetap mengembangkan yang namanya alat musik tradisional digabung dengan alat musik modern. Tapi yang utama pakem alat musik itu jangan dirubah, itu aja. Arti bunyinya dirubah kayak ini atau apa. Tapi yang bagusnya kita sarankan bunyi itu seaslinya tapi dikolaborasikan dengan musik modern. Musik modern pala Inggih, karena memang kan mungkin kolaborasi antara musik tradisional dan modern ini salah satu bentuk kayak apa caranya mempertahankan dan melestarikan juga sebenarnya pala. Harusnya kayak itu kan. Inggih, karena kan yang sekarang ini didengari kekanak-kanak kan pasti lagu-lagu yang memang alat musiknya modern gitar, bass gitu loh Pak. Kayaknya kalaupun mungkin ada yang mengcover lah bahasanya pakai alat musik tradisional, wah itu pasti bakal naik lagi Bang nama alat musiknya Pak. Iya. Contoh kayak ini kan ada beberapa alat musik yang kita di Kalimantan ya, bukan Kalimantan aja tapi Kalimantan. Ada sampek gitu kan, ada unggut, ya ada sape sebutannya. Nah, jadi alat sampek itu sudah dikenal orang di Nusantara. Itu kan punya kita Kalimantan, khususnya lingkupnya di Nusantara, bahkan orang-orang bule orang Barat pun dia mencoba. Oh kenapa bagus bunyinya gitu kan? Bujur. Nah sementara alat-alat kita juga yang panting itu malah orang-orang luar sana mau belajar. Dan pernah, jadi kita sedikit bercerita ke belakang. Kita juga pernah sebagai pengrajin alat musik tradisional, pembuatnya sendiri di mulai tahun 94 ya. Sampai tahun 2007 kita memproduksi alat musik tradisional khususnya panting babun, agung dan itu kan. Itu kita pernah mengirim alat musik itu sampai ke Jepang. Nah, jadi kita bertanya, iya orang luar sana kan. Kita bertanya ini susah juga ini bahasa Jepang, kita bahasa Banjar. Nyambung rakawa. Jadi kayak apa caranya pada saat itu pakai translate. Ada kawan kita yang memang guide juru bicara, dia menjelaskan alat musik ini kami coba untuk bermain jazz. Nah, mereka sendiri mengkolaborasikan alat musik tradisional kita Banjar dibuatnya alat musik jazz. Bujur. Nah, iya kan? Sementara kita sendiri harus bangga lah, artinya alat musik kita dipakai orang luar. Bujur. Nah, itu. Kan siapa tahu pala Busiah kena ada penyanyi ternama kah mau olah lagu. Anak beda dari yang lain nih digabungkannya alat musik modern, alunan instrumennya dengan alat musik tradisional. Iya. Nah, ini pernah terjadi seperti itu. Alat musik Kalimantan khususnya sampek ya. Sampek. Itu pernah dipakai oleh Bon Jovi. Bon Jovi. Iya, Bon Jovi ada nadanya yang dipakai beberapa nadanya itu lebih cenderung ke tradisional melodisnya. Pernah kita mendengar, dan pernah melihat pada saat itu
di salah satu video mana, ini nada kita Kalimantan. Jadi cuma dia memakai mungkin berapa bar, nggak panjang kan? Tapi ada nada itu. Nah artinya kan dia mau bisa memakai. Nah kita sendiri ya harusnya kayak itu juga. Iya, bujur. Kita pertahankan, orang luar aja pun jangan sampai alat musik kita ini diakui orang luar. Nah itu yang dia yang jadi permasalahan. Inggi Busiah kan orang luar kan mungkin kerdeng tahulon Banjarmasin pala masih belum lagi internasional nih. Apalagi alat musiknya kayak itu. Kalau orang mungkin tahulon Jepang. Iya. Tahulon Tokyo. Nah Busiah orang-orang Tokyo yang memakai timbul jar, oh ini alat musik dari Tokyo lain dari Banjarmasin. Itu sebenarnya yang sangat disayangkan pala. Tinggi. Tapi berarti dengan adanya organisasi anak muda tadi Pak, yang mempopulerkan kembali alat musik Banjar tradisional yang hampir punah, itu berarti semoga aja pala harapannya ya lo Pak, bisa mengkolaborasikan musik tradisional dan musik modern gitu. Iya, memang ada, kita melihat di beberapa, mungkin salah satunya juga Guru Aman juga sebagai pemainnya. Ada seniman senior juga yang dulunya pernah jadi kepala taman budaya. Mereka itu mengkolaborasikan alat musik tradisional Kalimantan Selatan digabung semuanya, ada panting, ada kintung, ada kurung-kurung di situ. Nah pada saat zaman mungkin, mohon maaf, salam buat Pak Inos Karli. Nah beliau itu yang idenya keluar, makanya ada dulu. Jadi musik-musiknya itu digabung. Nah akhirnya keluarnya Pak, inilah musik Kalimantan khususnya, ya kan. Nah jadi akhirnya apa, orang luar mendengar, oh ini nada-nada Kalimantan seperti ini. Nah itu termasuk ya mungkin ada panting di situ, ada kintung, ada kurung-kurung, termasuk juga ada bunyi unggut ya. Nah unggut itu sama aja, kita hampir mirip dengan sape atau sampek. Nah, sampek tuh kurang lebih dipetik juga lah. Iya, alat musik petik. Iya, udah sambil melihat dia ini karena lu lupa ingat Pak. Iya. Jadi unggut itu hampir mirip dengan sampek, hampir mirip juga lawan panting. Jadi ada perbaruan antara panting dan sampek, itu beda di senar. Perbedaannya di situ pala. Senar aja. Lawan kayaknya modelnya beda juga dikit lah Pak. Iya, beda sedikit. Jadi dua kemiripan antara sampek lawan unggut dan panting. Jadi perbaruan antara panting dan sampek itu jadi hampir kayak unggut. Jadi nadanya mirip dengan panting, bentuknya hampir mirip kayak sampek. Jadi penggabungan antara dua musik tradisional tadi itu lah. Jadi mirip dengan alat musik karongut Kalimantan Tengah. Jadi hampir kemiripan, itu aja kemiripan. Jadi memang kulturnya Kalimantan itu ya mungkin Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat itu kan satu wilayah. Jadi ada persamaan alat musik tuh wajar. Wajaran. Contoh kayak Kalimantan Tengah juga punya gendang, punya gong. Kita Banjar juga punya gendang, punya babun kan, punya gong sama itu. Jadi ada beberapa yang banyak sudah jururang itulah mengembangkan seni tradisional ini. Ya kita bangga dengan anak-anak muda, ada main kadang di siring gitu kan, main musik panting menenangkan. Jadi orang datang, ini musik tradisional Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin, panting dikenal orang. Sambil mencoba orang luar, ini bagusnya. Jadi mencobanya lebih menggali nadanya seperti apa banyak. Jadi sambil menjelaskan mereka, ini panting seperti ini, nadanya seperti ini kan. Nah orang luar aja yang sana perompatnya tertarik dengan alat musik tradisional kita, kenapa kita kada kayak kenapa lah. Gasan buan pian sanak perompat yang ingin bergabung, ulun ingatkan kembali, mungkin bisa bergabung di 08953405 095339 dan di 05113252 602. Mungkin kita jeda sebentar ya Bapak ya. Kita akan jeda sebentar terlebih dahulu dan sanak perompat. Setelah ini kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap berada di Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Selamat datang di Banjarmasin, Tenganan Barasing, Bungas Panyaman, bukannya baik
sambut wan baksa kambang. Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuun ka Pangembangan. Seribu sungai ku tabung asti baringaran. Jukung balinggang, ligang japun tirik lalang. Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Sanggup Intan jamrut wan sasiangan. sanggup Kembang barenteng kembang rampai. makan soto banjar, Mengkuit parah akar. makan papaisa, Kamari aku pisang. pakuyu bauban, Kulik akan sambal acar. saluang haluang. Dengan waluh garan asam. Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuin ka Pangembangan. Seribu sungai kota bungas di Baringaran. Jukung balinggang, intan japin tirik lalang. Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Sanggup Intan jamrut wan sasiangan. sanggup Kembang barenteng kembang rampai. makan soto banjar, Mengkuit parah akar. makan papaisa, Kamari aku pisang. pakuyu bauban, Akan sambal acar. saluang haluang. Dengan waluh garan asam. Selamat datang di Banjarmasin kota beriman. Selamat datang di dan singgah ulun sana. Dian pang dan damai, Jua kondangan. dian pang dan damai. Kami jua karingangan. FM 87,7 dan 99,6. Prompat Suara Budaya Banjar. Dan sana perempat masih bersama dengan Ulun Iki dan Bang siapa tadi Bang? Masdar. Masdar. Nah, Ulun hendak tersambat Misdar tadi makanya betakon dulu ya lah. Kita akan masih lanjut membahas alat musik tradisional. Dan tadi sempat bepandir kita di belakang Bang lah. Iya. Alat musik tradisional Banjar ini bukan sekedar untuk hiburan. Iya, Tetapi benar. juga bisa untuk keagamaan. Iya, Nah, contohnya tadi apa Bang alat Jadi musiknya? alat musik yang sering dipakai untuk orang acara maulidan, selawatan itu kan, Nggih. itu alat musik tarbang. Ah, Nah, terbang di sini beda dengan terbang yang ada di mungkin di Jawa. Dia pun bentuknya itu. Nggih. Jadi karena alat terbang ini sendiri pun lebih cenderung memang kuatnya daerah Sumatera juga ada. Kita Kalimantan. Jadi memang dikenal kalau di kita di Kalimantan alat itu digunakan untuk acara maulidan, Iya. acara miratan, pokoknya besair lah. Nggih. Tujuannya dia kan dipukul bersama-sama. Nah, alat itu pun juga digunakan gasan alat orang Senoman Hadrah. Sinoman Ah. Hadrah. Tahu Ulun. Ya. Itu kan alat penggiringnya Senoman Hadrah Nggih, ya, nggih, dengan nggih. menggunakan terbang itu Ah. sendiri. Tapi sudah mulai jarang jual pala Sinoman Hadrah nih lah. Iya, memang jarang tapi masih ada grup-grupnya dan mungkin sudah hampir bahkan apa namanya sudah masuk dalam kategori warisan tak benda Kalimantan Selatan. Tahun Nggih. berapa itu yang banyak rata-rata bebuhan apa namanya Senoman Hadrah ini di daerah Kabupaten Banjar. Nggih. Karena memang religinya kuat dengan selawatan tadi kan. Nggih, Nah, nggih, nggih. jadi maka mereka membentuklah Seniman Hadrah itu dengan tari durdatnya. Nah, jadi payung ubur-ubur termasuk juga yang payung yang bendera-bendera lainnya kan Nggih, nggih. diiringi tabuhan alat musik gendang terbang tadi. Nah, terbang itu sendiri pun diproduksi
di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Rata-rata Itu produksinya di mana Pak tadi Pak? Produksinya itu di daerah Martapura, daerah Di daerah Pasayangan Martapura. ada banyak, Oh. bahkan di pasar Martapura sendiri banyak jual. Engge. Oh ya memang karena kan Martapura ini kota santri Nah, malah. Jadi jadi makanya lah pembuatannya di sana Pembuatannya banyak di lah. sana memang dari dulu pembuatan terbang tuh mungkin kita kadang kala mengetahui tahun berapa awal mula terbang Pastinya, itu masuk. nggih. Cuma rata-rata terbang itu sendiri rata-rata digunakan untuk keagamaan, siar keagamaan. Iya, bujur. Sair dan siar keagamaan pada zaman itu. Engge. Nah, makanya ada kasidah bahari, orang Kasidahan, Kasidahan cuma terbang aja alatnya. Engge. Tung tak. Jadi itu aja, tanpa alat musik lain, terbang pun menjadi alat kasidahan dan akhirnya zaman ini orang terkenalnya bahapsian. Oh iya, namanya iya. aja yang berubah malah. Namanya, tapi alat musiknya sama dan Iya. sairnya pun salawat juga yang Engge, dibawa. bujur. Nah, jadi wajar alat musik tradisional itu yang bisa dipakai gasan keagamaan, kebudayaan dan lain-lainnya kan. Engge. Nah, jadi alat itu sendiri itu bermacam-macam bentuknya, ukuran dari halus, Ya. ukuran sedang, nang tegana sedikit, nang gana. Jadi ada bunyi tinggi, rendah, nada, dia punya nada. Engge. Dan pukulannya itu pun ada ciri khas untuk kita di Banjarmasin, ada pukulannya macam-macam, ada pukulan 5, pukulan 7, pukulan 9. Jadi mereka itu punya notasi dan partiturnya untuk Nggih. terbang. Jadi mungkin salah satunya pada saat itu yang pernah mengkaji, kita ada pernah kenal dengan almarhum Pak Mujahidin. Dia seorang tokoh seniman terbang. Engge. Kenal. Jadi dia punya partitur ukuran katukan terbang itu sendiri. Nggih. Nah, makanya rata-rata di Banjar dengan di Jawa itu pukulan terbangnya lebih berbeda karena ciri khas Banjar. Contoh, nang kayak orang bahapsin atau orang ada yang pas haul guru sekumpul dangarakan terbangnya beda. Iya bujur. Kalau yang di Jawa tuh kita tahu baik. Oh nih Jawa nih. Iya. Tapi mun yang dasar bujur dari Kalimantan apalagi nang Banjar, wow itu berasa bener tuh. Berasanya Engge, ketahuan. bujur. Lawan entah kenapa kamu yang dari Banjar nih yang menapak terbang nih juga semangat banar Iya, malah. bersemangat. Iya, makanya coba perhatikanlah orang yang membawakan senuman hadrah, Iya. pohon penabuhnya tuh nah. Bujur. Nah, kayak apa? Dia semangat. Iya. Walaupun berlima pemain atau berempat, bunyinya tuh hampir 10 biji. Iya. Kan beda-beda nada tuh. Bahkan Tapi- itu pun ada tekniknya juga Iya, malah. tekniknya makanya partitur ukuran teknik pemukulan memang ada khusus untuk Banjar. Engge. Nah, makanya dipakai biasanya alat itu sendiri bukan untuk agamaan aja tapi untuk pertunjukan. Contoh nang kayak tari. Ya, nah itu mungkin kalau sudah masuk ke ranah tari kan hiburan malah. Hiburan. Jadi bisa aja tuh gabungan lagi Gabungan. pulang. Jadi antara yang dipakai keagamaan, yang dipakai lawan hiburan tuh jadi satu pulang. Nah, artinya siar juga, sair dan siar tadi. Iya, kan? bujur, Enggi. Kan busia, kalau misalkan dalam tarian kan biasanya ada aja tuh suara tarbang, karena dicampur suara panting pulang. Iya. Kayak tarian kan banyak tuh. Jadi tapi tetap dibungkus dengan kultur budaya orang Banjar itu adalah muslimnya kuat. Bujur. Jadi ada setidaknya satu alat musik tradisional yang menggambarkan muslimnya. Nah, Itulah itu, balah itu. Enggi. Jadi ada kulturnya, ciri khas Banjar itu. Gitu Enggi, maksudnya. bujur. Pian sendiri Bang Pa pernah memainkan alat musik apa atau yang pian ahli aja sudah? Jadi alat musik ini neng kada bisa aja, lu neng kada bisa tuh jujur suling. Oh, suling. Meniup itu mah nggak bisa aja nadanya tahu. Tapi kalau panting, gitar, babun, agung, biola juga masuk, juga sebagian juga main gamelan bisa. Oh, pian bisa lah. Karena kita memang pengrajin dulunya ya, Enggi, pembuat. enggi. Jadi kalau pembuat ini minimal harus tahu nada. Iya. Masa bujur. mau ulah kalau tahu nada timbul dijual bingung orang nadanya kayak apa. Sama kayak bola gitar tadi. Sama bola gitar harus bisa mainakan. Kalau kita mau ulah gitar kan bisa mainakan baik parayah. Iya. Karena dijual kan tahu nadanya di mana. Palas orang. Nah, orang mencari kan nada dinamisnya dapat Nggih. bunyinya pas, bisa standar untuk standar akord standar nasionalnya kalau Nggih, dipakai nggih. gitu kan. Heeh. Namun kita mau ulah asal-asalan jadi ya alhamdulillah beberapa alat musik kita
bisa lah gitu main. Tapi bukan menguasai tapi bisa gitu Bisa lah pala Alhamdulillah. Engge. Nah jadi, nah bapaknya aja bisa nang sana perompat aja beberapa alat musik, masa iya yang anak muda pala sangat disayangkan misalkan memang jarang ada yang bisa memainkan alat musik ini. Jangankan bisa Pak ya tadi tahu aja gin kada bisa. Iya, makanya bingung cara menyetim. Ya, contoh nah kayak ini jelas alat musik yang sudah jadi kultur kita Banjar. Hah? Panting itu ciri khas sudah Wah, ya. sudah ciri khas tuh, Pak. Jadi cara penyentimannya pun sudah standar mereka. Tapi dulu antara grup si A, grup si B, si C kadang berbeda sentiman. Oh, Nah. steam dari si panting ya tadi pala. Misalnya ada grup si A, Nggih. sentimannya dia kayak ini, grup B kayak ini, si ini. Jadi tetap aja kita akui bahwa itu musik panting. Nah jadi pernah salah satu kawan dia memprotes, kok kenapa aja nada itu kan disamakan? Nggih. Jadi kita kalau kita samakan musik panting si A ini, si B ini sini sama nadanya, berarti pengerempengan budaya. Budaya mereka itu kultur nada mereka kayak itu. Nggih. Nah si A, grup si B, nah kayak ini itu kadang menutup kita mengkerempengkan seni dan budaya kita. Nggih. Nah jadi budaya kultur. Jadi sama halnya dengan di daerah lain juga. Bukan kita di Banjar aja, nah kayak di Bali ada bunyi alat musiknya teman. Si grup si Alan itu beda. Jadi punya nah di grupnya pulang nih punya ciri khas pulang malah Dia punya ciri khas. ragamnya tadi. Nggih. Nah, jadi ragam yang mereka pakai misalnya nadanya, nada standar mereka standarnya standar untuk gitar nah dari E ya kan B Nggih. gitu. Mereka Mereka juga sama panting kayak itu kan ada tali satu dari G, D, A, E gitu kan adanya Nggih, 4. nggih. Nah, mereka tuh bisa merubah dari E tadi jadi F. Oh, Nah, iya, F naik, iya. naik setengah. Jadi kan walaupun dia main berbeda di nada loss senarnya kan. Nggih. Nah, open stringnya. Jadi main di kelompok A dan kelompok B itu sama-sama open string itu berbeda nada. Nggih. Itu sah-sah aja karena masalah karena dia memang kayak itu kan. Iya, yang penting kan tidak merubah dari si nada pastinya tadi. Iya, nada pastinya dan bentuknya. Iya, Jangan bujur. panting nih misalnya bentuknya panting seperti apa panting ya kan. Dirubahnya dengan gitar. Gitar bentuk kayak gitar sebagian tapi ada gripnya, ada sentimannya kayak gitar, dimainkannya pun digenjreng kayak gitar. Nggih. Itu bukan dikatakan panting. Panting itu kan namanya cara memain panting adalah dipanting atau diketik. Nggih, Nah, beda lawan gitar. Beda di gitar, dipetik seperti nadanya pun nada yang seperti melodis. Nggih. Dibawakan bukan seperti gitar main akord. Dia main sama halnya dengan biola itu kan digesek mainnya Ya. nadanya juga tapi kalau biola rata memang dipakai nada standar. Ah. Tapi kalau panting memang rata-rata ada yang berbeda, ada yang E nada satunya, ada yang F. Nah, ada yang turun daripada E, bisa ada yang D, ya memakai tergantung. Iya, bujur. Yang penting tidak merubah bentuknya Bentuknya tadi tadi. juga. Oke. Nah, jadi dan sana perompat gasan bebuhan pian. Wah, keren banget panglapalah bila ada pendengar kita nih yang memang pemain alat musik tradisional gitu nah. Iya. Siapa tahu kan bisa dibawa ke kawanannya gitu napa untuk lebih mengenal lagi. Nah, mungkin karena kita sekarang sudah di penghujung balah. Ujung ya. Kira-kira Iya. pesan apa yang hendak pian sampaikan kepada anak-anak muda di Banjarmasin atau siapapun itu yang ada di Banjarmasin mengenai alat musik tradisional Banjar, Bapak? Silahkan. Iya, kita berharap kepada generasi muda, generasi menerus untuk tetap melestarikan yang namanya kesenian tradisional Kalimantan Nggih. Selatan khususnya. Nah, baik itu alat musik tradisional ataupun ya jenisnya lah, artinya pendukung-pendukung tradisional itu termasuk tarian juga, Nggih. termasuk lagu-lagu Banjarnya perlu dikembangkan. Jangan supan, jangan malu. Karena apa? Kita di Banjar sendiri harus kita bangga dengan budaya kita. Bujur, Pak. Nah, Bujur. pertama bangga. Yang kedua, supaya orang luar kenal dengan Banjar. Oh, ini punya Banjar ini. Jadi kita pertahankan sampai lestari kapanpun itu. Itu aja kita pesan. Nah, jadi
handaknya apapun itu alat musik tradisional itu harusnya dibanggakan, jangan supan Nah, pala. jangan supan, jangan Iya. bersusupanan. Artinya Iya. mau hendak belajar, banyak komunitas-komunitas yang ataupun datang, silahkan aja datang di kumpulan tuh Taman Budaya itu banyak. Taman budaya itu dasar bujur penggiat seni mana Penggiat seni. Bay, Jadi bujur. tradisional apapun ada di situ. Enggih. Jadi berkawan lah, bergabung. Bahkan jujur, kalau hendak belajar umpat bergabung di Lawang Kuning silahkan. Nah. Kami di sini ada namanya seni tradisional, musik panting, bakuntau, bahkan musik alat gemelan pun kami ajarkan. Madihin, silahkan kalau mau supan ke daerah lain, gabung ke Lawang Kuning Banjar, kami siap menerima. Nah. DPC Banjarmasin. Kalau gabung aja dengan sana Gabung aja. perompat aja lah bila bebuan pian tuh gabut gitu kenapa daripada di Gabung rumah aja daripada lo baik. di rumah gabung aja umpatnya. Jadi kami setiap kali tuh ada beberapa bulan sekali, mungkin 2 bulan sekali mengadakan Kerasmin Benua Banjar. Kerasmin Benua, iya. Jadi Kerasmin itu menyajikan beberapa seni tradisional yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Iya. Dan baik itu musik panting, ya kan, tari, bahkan ada madihin. Enggih. Mungkin karena ada lagi tambahan, ada teaternya, teater tradisional. teater malah, enggih. Terus lagi ada mungkin Japin cerita. Nah, jadi kita berkembang terus, kita selalu menghadirkan seni tradisional itu di halayak ramai, di publik, supaya anak-anak muda Wahin ini kenal, oh ini Ampun Banjar, ini Ampun Iya, Banjar. Nah, jadi bujur. perlu kebanggaan. Dan mungkin zaman-zaman gadget sekarang ini kan semua handphone di tangan. Enggih. Dia track atau dia foto upload, itu sama halnya kami sangat berterima kasih untuk mengenalkan ke publik bahwa ini tradisional Enggih. Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin. Nah, itu. Nah, baik dan senang perompat, karena kita sudah sangat berada di penghujung waktu, Ulun mengucapkan terima kasih dulu kepada Pian Bapak Iya, yang sama-sama. sudah berhadir di studio RRI Perompat Banjarmasin hari ini untuk membahas tentang alat musik tradisional Banjar. Siapa tahu lah Pak, kita bertemu kembali atau bertemu di lain waktu, di lain tempat, Iya. dan Ulun belajar. Nah, Sama-sama kita belajar ya. sama-sama belajar kita dan senang perompat. Nah, mungkin cukup dulu untuk pertemuan kita Pandiran Baisukan bersama dengan Lawang Kuning pada pagi hari ini Selasa 21 Januari 2025. Nanti kita akan kembali bertemu di edisi Pandiran Baisukan berikutnya lagi, dan sampai bertemu lagi Bapak Ya, sama. bersama dengan Lawang Kuning juga. Terima kasih yang sudah berhadir pada hari ini. Ulun akan tutup terlebih dahulu. Gasan Bubuan Pian, terima kasih juga sudah mendengarkan Ulun siaran dari mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Nanti bertemu kembali besok waktu jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah bersama dengan Ulun. Untuk hari ini Ulun cukupkan terlebih dahulu. Iki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi